ilmu, dan juga semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kelak mampu mengamalkannya dengan optimal. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah sebuah tema yang betul-betul menurut saya sangat-sangat inspiratif, sangat penting, sangat menarik, dan urgent sekali untuk kita kaji, karena urusan kebahagiaan dunia ini seperti jebakan Batman gitu ya, kalau maksudnya seperti jebakan Batman, masya Allah. Dan di dua pertemuan sebelumnya, bahkan pertemuan yang pertama itu tahun 2024 tahun 2024, dan karena kesibukan Ustadz kemarin 2 bulan yang lalu, bulan Juli enggak Juli ya, 3 atau 4 bulan lalu kita melakukan pertemuan yang kedua, dan alhamdulillah sekarang pertemuan. Alhamdulillah begitu dalam Ustadz menjelaskan tentang tema yang dibahas pada malam hari ini. Tema kita itu jangan terlena dengan kebahagiaan dunia. Karena ketika kita berbicara terlena, biasanya kita juga tidak tahu ya Ustadz kalau kita sedang terlena Ustadz. Kalau kita terlena, kita tidak tahu kalau kita tuh sedang terlena. Mohon izin barangkali untuk sedikit mengingatkan, saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa poin singkat yang sempat Ustadz sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Izin pada jamaah untuk mengingatkan bahwa kemarin Ustadz telah menyampaikan, ini penting nih, saya juga sulit untuk kadang suka lupa Ustadz ini. Ini 5 tanda seseorang itu sudah condong ke dunia. Yang pertama, Ustadz menyampaikan bahwa waktu itu seseorang itu akan banyak membicarakan dunia. Seseorang akan banyak membicarakan dunia, sehingga setiap hari itu dunia aja dibicarakan. Artinya akhirat tuh tidak pernah dibicarakan, gitu. Atau mungkin hanya sedikit sekali. Yang kedua, ibadahnya itu diniatkan hanya untuk mencari dunia. Yang ketiga, di siang hari itu seperti singa, di malam hari seperti mayat. Ini mas saya kesini Yang keempat, kadang kita tidak peduli dengan status harta yang kita makan, kita dapatkan, halal, haram, dan subhatnya. Yang kelima, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berantakan. Karena setiap ketaatan, Ustaz menyampaikan bahwa tentu kita berperang dalam setiap saat itu tentang kebaikan dan kebatilan. Dan akan bertemu dengan 3 musuh utama dalam setiap perjalanan hidup kita, yaitu dunia, syaitan, dan syahwat. Lalu Ustaz juga menjelaskan pada pertemuan lalu tentang definisi atau makna zuhud. Karena kadang suka ada kontradiktif pada waktu itu. Ketika dunia itu hanya di tangan, tidak boleh masuk ke hati. Tapi suka kontradiktif dengan seseorang yang bersembunyi di balik kezuhudan, padahal dia juga tidak memiliki apa-apa. Itu mungkin penjelasan yang saya tangkap Ustaz. Semoga pada malam hari ini kita akan memperdalam dan juga melanjutkan kajian, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bekal untuk kita. Jangan sampai kita terlena dengan kebahagiaan dunia. Dan satu lagi Ustaz, mungkin nanti akan ada dibahas juga oleh Ustaz. Sering ada yang bertanya, Ustaz, misalkan begini, apa tanda-tanda katanya sholat tahajud kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan rezekinya lancar, setiap doanya diijabah, atau juga dalam kata lain ketika kehidupan seseorang itu dimudahkan gitu ya. Berarti itu tuh betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasan Ustaz, nanti mungkin akan dikupas bersama Ustaz pada malam hari. Baik para jamaah sekalian, mari kita simak pada malam hari ini pertemuan kita yang ketiga bersama guru kita Ustaz Dedi Haryadi LC. Jangan terlena dengan kebahagiaan dunia. Waktu dan media kami persilahkan, mangga Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz Adri. Mohon izin share materi hari ini Ustaz. Siap Ustaz. Sebentar. Sudah kelihatan Ustaz ya, insyaallah. Sudah ada Ustaz ya? Sudah. Siap, sudah ada Ustaz. Maaf tadi saya di-mute. Alhamdulillah Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus Ustaz Adri yang memandu di pertemuan malam hari ini, kajian online Asyifa Unfad. Sehat berkah selalu Ustaz. Juga ada guru-guru saya tercinta, Masya Allah, Pak Ruswana, Prof. Heda, Masya Allah, ini guru-guru tercinta kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, memberikan kebaikan dan keberkahan. Juga Bunda Merlina hadir, Bunda Yanti, Dr. Susi, Masya Allah. Semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Dan Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebut persatu karena di monitor saya hanya terlihat beberapa jamaah. Baik. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di malam hari ini bersama kajian Asyifa Unfad untuk bertolabul ilmi, semoga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal saleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memantaskan kita semua untuk menjadi hambanya yang layak mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Dan pertemuan hari ini sebagaimana tadi sampaikan oleh guru kita Ustaz Adri, ini pertemuan Al-Muhadarah Ats-Tsalitsah, pertemuan ketiga di Al-Maudu Ats-Tsalits, ya, di materi ketiga terkait dengan jangan terlena dengan kebahagiaan dunia. Mungkin bahasan pertemuan hari ini mungkin epilog ya Ustadz Adri. Di dua pertemuan sebelumnya kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pemandu utama kita. Kaifa nata'ammaluna ma'a dunya wal akhirah. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia dan akhirat. Karena ketika kita tidak punya panduan, bagaimana cara kita memandu kehidupan kita untuk melewati dunia dan akhirat, khawatir kita banyak terjebak, ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Ali Imran diantaranya, bahwa dunia itu memang mataul gurur, ya, kehidupan yang banyak jebakan begitu. Semoga ketika kita memandu dan menjadikan Al-Quran memandu kita bagaimana kita memahami dunia dan akhirat, semoga ini menjadi jalan terbaik kita, bagaimana dunia yang kita genggam saat ini mengantarkan kita menjadi orang yang paling bahagia kelak di akhirat. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika kita berinteraksi dengan dunia, kemudian kita memahami tentang akhirat, sebagaimana yang dipandukan di dalam Al-Quran, setidaknya kita menemukan 3 kelompok manusia. Ya. 3 kelompok manusia ini hadir ketika memahami dunia atau berinteraksi dengan dunia, kemudian juga memahami bagaimana masalah kehidupan akhirat. Maka terjadi 3 kelompok Bapak Ibu sekalian. Kelompok pertama namanya adalah ruhbaniyah. Ya. Ini kelompok pertama ketika orang memahami tentang dunia dan akhirat. Kelompok yang kedua namanya maddiyah. Dan kelompok yang ketiga namanya robbaniyah. Ya. Inilah 3 kelompok yang akan muncul ketika mencoba memahami bagaimana kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Pertama ruhbaniyah, yang kedua madiyah, dan yang ketiga robbaniyah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapakah ruhbaniyah itu? Itu kelompok yang yatlubul akhirah bitarkid dunia. Orang-orang yang fokus mengejar akhirat
tetapi dia mulai ujlah, mulai memutuskan hubungan dengan dunia. Dia fokus mengejar akhirat, tetapi di sisi lain dia pun meninggalkan urusan dunia. Dalam bahasa ulama disebut dengan ruhbaniyah. Ya. Ini muncul kelompok seperti ini. Orang fokus akhirat saja, sehingga tidak merasa penting untuk mengurus urusan dunia. Makanya ibu bapak sekalian, pendeta itu di dalam bahasa Arab disebut dengan ruhban. Artinya orang-orang yang fokus ya kepada akhirat, tetapi mereka meninggalkan dunia ya, tidak menikah, tidak bekerja ya, tidak membangun kehidupan, tidak bermuamalah ya sebagaimana yang lain. Betul-betul ujlah anis syawagilid dunia. Betul-betul memutus hubungan dengan kesibukan dunia. Dalam bahasa kita disebut dengan ruhbaniyah. Nah, ini kelompok pertama. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat pendeta ya dan lain seterusnya, itu memang mereka betul-betul tidak berinteraksi dengan kehidupan dunia, tidak menikah, bekerja dan lain sebagainya. Yang kedua, Ustadz Adri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang memahami tentang dunia dan akhirat, maka muncul kelompok dan aliran yang kedua namanya Madiyah. Siapa Madiyah itu? Man ja'ala hammuhu lid dunya dunal akhirah. Orang yang terlalu fokus dengan dunia, kemudian dia sampai menganggap remeh ya, melalaikan dan menggampangkan urusan akhirat. Itu namanya Madiyah. Bukan kota Madiyah ya. Dalam bahasa Arab Madiyah tuh ya. Ini orang-orang yang karena fokus dengan kehidupan dunia, kemudian mengentengkan, menggampangkan, dan menganggap tidak penting urusan akhirat. Itu namanya Madiyah. Ya. Tahajud, tidak merasa penting, kan begitu. Sholat berjamaah ataupun tidak pun tidak merasa penting. Ini ada orang-orang muncul aliran seperti ini. Ya, itu namanya Madiyah. Kira-kira Ustadz Adri, kelompok seperti ini ada nggak di sekitar kita itu ya? Nah, ini pasti muncul itu. Kemudian, kelompok yang terakhir, Bapak Ibu, ketika kita memahami dunia dan akhirat, maka muncul aliran atau kelompok yang ketiga, namanya Robbaniyah. Siapa Robbaniyah itu? Yatlubud dunya li ajlil akhirah. Orang yang memaksimalkan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Orang yang betul-betul expert memaksimalkan dunia untuk membangun istana kebahagiaan kelak di akhirat. Inilah tiga kelompok, inilah tiga aliran yang akan muncul di tengah-tengah kita ketika memahami apa itu dunia dan apa itu akhirat. Yang pertama, ruhbaniyah, yatlubul akhirah bitarkid dunia. Yang kedua, Madiyah, man ja'ala hammahu lid dunya dunal akhirah. Dan yang ketiga adalah Robbaniyah, yatlubud dunya li ajlil akhirah. Dengan kelompok yang sederhana ini, kalau saya tanya kepada Ibu dan Bapak, kira-kira konsep Islam yang benar di tiga aliran ini, kira-kira yang pertama, kedua, atau ketiga itu? Yang pertama Ruhbaniyah, yang kedua Madiyah, dan yang ketiga adalah Robbaniyah. Kira-kira Ibu Bapak memilih menjadi kelompok yang mana? Ternyata kalau kita memahami Al-Quran, Prof. Suwana ya, Ustadz Adri, Prof. Heda, Bapak Ibu semua, ketika kita memahami semua ayat-ayat di dalam Al-Quran, ketika kita betul-betul menandaburi ya Al-Quran, maka kita akan memahami bahwa dunia dan akhirat itu, pemahaman kita pasti ada di kelompok yang ketiga ini. Bukan orang-orang yang ruhbani, Ustadz Adri. Orang-orang yang fokus akhirat, sampai dia itu tidak pentingkan urusan dunia itu. Ininya ruhban. Dan ini bukan konsep kita, dan bukan konsep yang dibangun oleh ajaran kita itu. Ya. Makanya ada orang, Ustadz Adri,
yang fokus ngurus akhirat sampai dia itu menjaga jarak dengan kesibukan dunia. Oleh Umar bin Khattab disebut dengan Anda seperti ayam tidak berbulu itu. Kan begitu. Yang kedua Madiyah, ini orang-orang yang terlalu fokus dengan dunia sampai mentidakpentingkan, sampai menggampangkan dan mentengkan urusan akhirat. Dalam bahasa kita mungkin materialisme, ya Bapak Ibu sekalian Madiyah itu. Nah, konsep yang dibangun oleh Al-Quran, bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia dan akhirat, Ustaz, maka kita sama pasti akan masuk ke kelompok yang ketiga ini, Robbaniyah, yaitu orang-orang yang memaksimalkan dunia untuk membangun istana kebahagiaan kelak di akhirat. Nah ini Bapak dan Ibu ya, terkait dengan tiga kelompok ketika memahami dunia dan akhirat. Dan Al-Quran, ketika kita memahami semua ayat-ayat yang berbicara tentang dunia akhirat, 115 ayat itu, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang kelompok ketiga ini. Termasuk saya, insya Allah, Ustaz Adri juga ya. Yaitu orang-orang yang betul-betul yatlubud dunia li ajlil akhirah. Memaksimalkan potensi dunia kita untuk membangun istana kebahagiaan akhirat kita itu. Coba Bapak Ibu mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Contohnya di surah Ali Imran ayat 185. Mari Bapak Ibu kita lihat di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung, Sadadri. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menjebak, memperdaya itu. Renungannya adalah Bapak Ibu, di ayat ini Allah bahas 3 tema tentang dunia, tentang surga, dan tentang neraka itu. Kan Allah mengatakan, barang siapa yang dijauhkan di neraka, neraka disebut. Dimasukkan ke dalam surga, surga disebut. Kemudian Allah mengatakan di ujung ayatnya, wamal hayatud dunya, dunia disebut. Illa mata'ul gurur. Di satu ayat ini, Allah memunculkan 3 tema di paket. Neraka, dunia, surga, dan neraka itu. Dalam satu ayat Bapak Ibu sekalian. Jadi, definisi sukses menurut Al-Quran adalah siapa yang kehidupan dunianya semakin mendekatkan dia ke pintu surga. Itulah yang disebut dengan sukses dalam Al-Quran. Bapak Ibu, tidak disebut dengan sukses orang yang berhasil kehidupan dunianya, tetapi tidak semakin mendekatkan dia ke pintu surga itu. Tidak disebut sukses itu. Karena sukses dalam definisi Al-Quran adalah yang kehidupan dunia yang dia jalani semakin mendekatkan dia ke pintu surga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di surat Al-Hasyr itu, siapa yang rugi itu? Kata Al-Quran, yang rugi itu adalah orang yang menjalani kehidupan dunia, tetapi semakin mendekatkan dia ke pintu neraka itu. Itu orang yang paling rugi. Maka keberhasilan dunia kita disebut rugi, Ustaz Adri. Kalau semua itu justru mengantarkan kita semakin dekat ke pintu neraka itu. Dan itu Al-Quran memberikan definisi jelas Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang menarik Bapak dan Ibu. Kenapa dalam satu ayat Ali Imran 185 Allah bahas 3 tema, dunia, surga, dan neraka itu. Mari kita lihat ayat tadi Bapak Ibu sekalian. Dunia itu bisa mendekatkan kita ke pintu surga, juga bisa mendekatkan kita ke pintu neraka itu. Betul ya? Salam Bapak Ibu. Ini 3-3 dibahas dalam satu ayat. Dunia adalah kehidupan yang bisa mendekatkan kita ke pintu surga, juga bisa mendekatkan kita ke pintu neraka. Siapa orang yang sukses itu? Yang menjalani kehidupan dunia semakin mendekatkan dia ke pintu surga. Siapa yang rugi itu? Yang menjalani kehidupan dunia yang semakin mendekatkan dia ke pintu neraka itu. Betul Bapak Ibu? Kira-kira dari ayat ini kesimpulan kita apa Ustaz Adri? Untuk mengantarkan kita ke surga, kita butuh dunia itu. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Para ulama mengatakan Bapak Ibu, ketika Allah membahas dunia, neraka, dan surga, untuk menjauhkan kita dari neraka,
dan mendekatkan kita ke pintu surga, itu kendaraannya bernama dunia. Maka tidak benar seseorang yang ingin mengejar akhirat tapi dia tinggalkan dunia itu. Kenapa? Karena di Ali Imran 185 ini, Bapak Ibu sekalian, dunia itu adalah kendaraan yang harus kita naikin untuk mengantarkan kita ke pintu surga. Kasarnya, ketika kita tidak punya dunia, seakan-akan kita tidak punya kendaraan untuk mengantarkan kita ke pintu surga. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini memang Ustaz Adri kita seperti sedang berkesimpulan dari dua pembahasan sebelumnya itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jangan betul-betul membangun pemahaman yang tidak tepat. Saya mau fokus dunia, mulai berjarak saya mau fokus akhirat, mulai berjarak dengan dunia, bisnis ditinggalkan. Saya tanya kepada Ustaz Adri, setuju nggak dengan orang yang, Ustaz, saya mah tidak mau berbisnis lagi, saya mau ingin fokus akhirat. Menurut Ustaz benar atau salah, Ustaz? Ayo. Salah. Gitu. Ustaz, saya memang tidak mau kerja, saya memang tidak mau berbisnis, saya ingin fokus akhirat saja. Kalau kita memahami Al-Quran, Bapak Ibu, itu salah Bapak Ibu sekalian. Karena Islam tidak menganjurkan kepada kita ketika ingin mengejar akhirat, kita tinggalkan dunia. Ali Imran 185 menjelaskan kepada kita butuh kendaraan untuk mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga. Apa itu kendaraannya? Bernama dunia. Itulah hikmah. Kenapa dunia, neraka, dan surga dipaket dalam satu ayat di Ali Imran 185 ini. Ya. Karena ada orang, Ustaz, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu itu, dia tinggalkan bisnisnya, Ustaz. Dia tinggalkan kesibukan ekonominya itu ya. Ustadz, saya mas sekarang ingin fokus dunia, fokus akhirat. Tetapi caranya dengan meninggalkan dunia, kan begini. Makanya kalau ada seorang Muslim demi ingin meraih kehidupan akhirat, dia menjaga jarak dengan kesibukan dunia, maka Bapak Ibu dia tidak memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara masalah dunia dan akhirat itu. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Nah ini Bapak Ibu, dunia, surga, dan neraka dipaket dalam satu ayat. Semoga kita semua yang hadir di pertemuan malam hari ini dengan dunia yang kita miliki, semoga mengantarkan kita semakin dekat dengan pintu surga. Karena di luar sana, banyak orang yang dengan dunianya Ustaz Adri, justru semakin mendekatkan dia ke pintu neraka itu. Wah ya tuh billah. Contoh kedua Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya ingin ngasih contoh-contoh dulu ya, untuk memahamkan tentang konsep robaniyah tadi itu. Bahwa seorang Muslim yang memahami Al-Quran, itulah seorang Muslim yang memaksimalkan dunianya untuk membangun istana kebahagiaan akhiratnya. Mari kita lihat di ayat ini. Ini menarik ayat, saya suka dengan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbid wa yabsut wa ilaihi turja'un. Kira-kira Bapak Ibu menemukan keindahan nggak di ayat ini? Man dalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan berikan ganti dengan Allah akan memberikan ganti dengan berlipat-lipat yang sangat banyak sekali. Allah melapangkan dan menyempitkan, kemudian dan kepadanya kamu dikembalikan. Bapak Ibu, mari kita lihat, ini menarik Ustaz Adri untuk kita renungkan sebagai epilog pertemuan kita di hari ini, membahas tentang jangan terlena dengan kebahagiaan dunia. Ada 3 bahasan yang Allah sampaikan, Ustaz. Yang pertama adalah yuqridullahu qardon hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dan pinjaman yang baik, maka Allah akan berikan balasan dengan banyak lipatan balasan. Ya. Kemudian Allah membahas tentang Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki seseorang. Dan yang terakhirnya, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan pulang. Bagaimana memahami konsep ayat ini Bapak Ibu sekalian? Pertama, Bapak Ibu,
Allah mengatakan barang siapa meminjamkan kepada Allah. Ini maksudnya adalah sedekah, ya, infak, wakaf. Itu bahasa Al-Qur'annya meminjamkan kepada Allah. Kalau sesuatu yang dipinjamkan kira-kira hilang nggak Ustadz Adri? Itulah indahnya ayat ini, Pak. Barang siapa meminjamkan kepada Allah untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang kita berikan untuk Allah tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Sodakoh kita, infak kita, wakaf kita, demi Allah tidak akan ada yang hilang. Kenapa? Karena bahasa Al-Qur'annya meminjamkan, pasti kembali itu. Dan pengembaliannya berbunga besar itu, Ustaz. Berbunga ya, sampai 700 kali lipat kan dalam Al-Qur'an. Maka kalau Bapak Ibu ingin menjaga harta kita agar tidak hilang, pinjamkan kepada Allah itu. Kata para ulama, Bapak dan Ibu, orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah, yaitu orang yang sedang seperti anak kecil yang menitipkan uang kepada ibunya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, seorang anak kecil punya uang 100.000, mana yang paling aman, dipegang dia atau disimpan di ibunya? Tapi ibunya jarang COD-an ya, maksudnya. Ibunya tidak kenal Lazada dan Shopee. Gitu. Maka seorang anak kecil saat kalau pegang uang takut hilang, takut lupa kan begitu. Tapi kalau dia pinjam, simpan di ibunya, yang ibunya tara COD-an itu pasti aman itu. Maka Bapak Ibu, ayat ini mengatakan apa? Kalau ingin harta kita tidak pernah hilang, pinjamkan kepada Allah. Bahkan nanti dikembalikannya ad'afan katsiro, dengan sebanyak-banyak lipatan. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Betul nggak Ustaz ya? Bahasan keduanya apa? Allah itu menyempitkan dan melapangkan, Ustaz. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa sebelum Allah berbicara masalah menyempitkan, melapangkan rezeki, ada bahasan tentang pinjamkan kepada Allah? Karena Allah mengatakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mudah meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah akan lapangkan rezekinya itu. Lapang dan sempitnya rezeki kita sangat bergantung kepada mudah dan tidaknya kita meminjamkan kepada Allah, Bapak Ibu. Maka rumus Al-Quran adalah siapapun yang ingin menemukan kelapangan dalam masalah rezeki, maka mudahlah dia meminjamkannya kepada Allah. Dan orang-orang yang sulit meminjamkannya kepada Allah, sulit infak, Ustaz, sulit sedekah, sulit ini, maka dia sedang merencanakan rezekinya penuh dengan kesempitan. Ini sekali Al-Quran ini Bapak Ibu. Betul ya? Maka faktanya, di setiap orang yang mudah meminjamkan hartanya kepada Allah dengan sedekah terbaiknya, dengan infak terhebatnya, dengan wakaf terspesialnya, selalu menemukan banyak kemudahan, kelapangan dalam masalah rezekinya itu. Dan itu janji Allah itu. Betul Bapak Ibu? Setuju ya? Maka lihat Ustadz, di orang-orang yang sulit meminjamkan hartanya kepada Allah, selalu menemukan banyak kesulitan di rezekinya. Dan itu janji Allah dalam Al-Quran. Maka Ibu dan Bapak sekalian, kesimpulannya Ustadz, meminjamkan harta kepada Allah seni melapangkan yang sempit. Coba lihat di ujung ayatnya, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan pulang. Ayat ini mengatakan apa Bapak Ibu? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kendaraan terbaik kita untuk pulang ke akhirat adalah harta kita. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, harta itu bisa nggak dibawa ke akhirat? Bisa, Ustaz. Kan orang sering mengatakan, tong sibuk teing lah, ada harta mau dibawa ke akhirat, kan suka begitu. Pernah nggak dengar begitu, Ustaz Adri? Ya. Lah tong toh-tohan teing lah kerja, ada harta mau dibawa ke akhirat, gitu. Justru ayat ini mengatakan apa Bapak Ibu? Harta itu adalah sesuatu yang terbaik yang bisa kita bawa pulang ke akhirat. Ini ayatnya Bapak Ibu. Makanya maksimalkan dunia kita untuk kepentingan masa depan, kebahagiaan akhirat kita. Biarlah kebahagiaan dunia kita menjadi batu bata untuk membangun istana kebahagiaan akhirat kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kebahagiaan dunia kita pinjamkan kepada Allah. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, Ustadz, bagaimana caranya menjadikan harta kita sebagai kendaraan pulang kita ke surga? Caranya adalah pinjamkan kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Maka
Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita berinteraksi dengan harta, maka raihlah sebanyak-banyaknya, setelah itu pinjamkan kepada Allah. Maka harta yang kita pinjamkan kepada Allah dan sedekah terbaik kita, dengan infak terhebat kita, dengan sodakoh terindah kita, semuanya akan jadi kendaraan pulang kita ke surga. Ayat ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan ternyata untuk membangun kebahagiaan akhirat kita butuh harta kita, betul? Tadi Ali Imran 185, untuk ke surga butuh dunia. Di surat ini, di surat apa ini, Al-Baqarah 200 berapa perusahaan? 245, untuk ke surga butuh harta kita itu, Ustaz. Karena hartalah yang bisa mengantarkan kita bisa pulang ke surga itu. Dengan cara apa? Pinjamkan kepada Allah. Saya tanya kepada Ustaz Adri, kalau kita tidak punya harta, apa yang mau kita pinjamkan? Begitu ya. Kan di sini itu cara membangun istana kebahagiaan akhirat kita adalah pinjamkan kepada Allah apa yang kita miliki. Ya kan? Makanya kalau kita tidak punya dunia, apa yang akan kita pinjamkan kepada Allah? Dan ketika kita tidak bisa pinjamkan kepada Allah, apa kendaraan kita untuk masuk ke surga itu? Jadi Bapak Ibu, Ustaz Adri mengatakan jangan terlena dengan kebahagiaan dunia. Bagaimana kebahagiaan dunia kita tidak membuat kita terlena, Pak? Jadikan kebahagiaan dunia kita batu bata untuk membangun istana kebahagiaan akhirat kita itu. Caranya di ayat ini, pinjamkan kepada Allah. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kita berinfak, kita berwakaf, kita bersedekah. Demi Allah, itulah harta-harta yang tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kata Nabi harta itu ada berapa? Kata Nabi, harta ada berapa? Iya Bapak Ibu. Karena ada orang kata Nabi, amwali, amwali, amwali. Hartaku, hartaku, hartaku. Kan ada orang begitu Ustaz. Kata Nabi, harta cuma 3 kata Nabi itu. Yang pertama apa? Yang dia makan kemudian jadi kotoran. Yang kedua, yang dia pakai kemudian menjadi usang. Yang ketiga apa? Yang dia sedekahkan kemudian menjadi tabungan akhiratnya itu. Itu cuma Nabi yang mengatakan begitu Bapak Ibu. Yang dia makan kemudian menjadi kotoran, yang dia pakai kemudian menjadi rusak dan usang, yang dia simpan pinjamkan kepada Allah kemudian tabungan kelak di akhirat. Betul? Ayat ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kita harus hebat soal dunia agar kita mudah meminjamkan kepada Allah. Ustaz Adri kalau punya banyak uang, mudah nggak meminjamkan kepada saya ketika saya butuh? Mudah kan Ustaz ya? Mudah. Ya Ustaz, tapi ketika saya butuh pinjaman dan Ustaz Adri tidak punya, ini kalau dalam bahasa Sunda itu pejengut-jengut, apa itu? Pejengut-jengut jeng nuduk. Begitu. Aduh, Masya Allah. Baik, saya menjelaskan ya Bapak Ibu ya, ini nanti saya kasih teori yang keduanya terkait dengan coba Bapak Ibu lihat di ayat di hadis ini. Ini mungkin contoh yang terakhir ya untuk menjelaskan konsep tentang ruhbaniyah, madiyah dan robbaniyah yang tadi kita sampaikan di awal. Mari kita lihat hadis ini Bapak Ibu sekalian. Allah itu menciptakan 100 rahmat ya. 99 digenggam untuk diberikan di akhirat dan 1 itu dilepaskan Ustaz Adri untuk seluruh makhluknya di dunia. Ya kan? Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah ciptakan 100 rahmat, 99-nya diberikan di akhirat, 1 rahmatnya arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Allah lepaskan untuk semua makhluknya di dunia itu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, saat ini kita sedang menikmati yang mana? Yang 1 kan? Betul ya, Ustaz? Karena yang 99 akan Allah berikan kapan? Di akhirat. Apa kata ulama Bapak Ibu? Untuk mendapatkan yang 99 kelak di akhirat, kendaraannya adalah yang 1 rahmat yang Allah berikan kepada kita di dunia itu. Ini pemahaman Bapak Ibu. Berarti untuk mengejar akhirat kita butuh dunia tidak? Jadi untuk mendapatkan yang 99 rahmat yang akan Allah berikan kelak di akhirat, kita butuh 1 rahmat yang sedang Allah lepaskan di dunia. Makanya kata ulama, semoga 1 rahmat yang Allah lepaskan buat kita di dunia hari ini
mengantarkan kita mendapatkan 99 rahmat yang sedang Allah siapkan buat kita kelak di akhirat. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ya saya tuh Ustadz Adri, kalau sudah baca hadis ini tuh bangga Ustadz menjadi seorang mukmin itu ya, karena kita akan mendapatkan jatah yang Masya Allah kelak di akhirat. Ya, Masya Allah, saat ini saja dengan satu rahmat yang Allah lepaskan di dunia, kita sudah melihat nikmat Allah teramat menakjubkan, ya, teramat indah. Apa yang Allah hamparkan di semesta ini sebagai bagian dari satu rahmat yang Allah lepaskan di dunia, sudah menakjubkan tidak Bapak Ibu? Kebayang nggak bagaimana indahnya rahmat yang 99 yang sedang Allah siapkan buat kita kelak di akhirat? Bagaimana Ustadz cara mendapatkan yang 99 buat kita kelak di akhirat? Caranya adalah manfaatkan yang satu rahmat yang sedang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Karena inilah kendaraan yang akan mengantarkan kita mendapatkan yang 99 Bapak Ibu sekalian. Walaupun punten di luar sana, demi untuk mendapatkan yang satu di dunia, banyak yang menghancurkan masa depan yang 99-nya itu. Ada nggak Bapak Ibu? Ya, demi membangun kebahagiaan di dunia, mereka hancurkan masa depan akhiratnya. Padahal Bapak dan Ibu, padahal kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah berikan kesempitan di dunia. Ketika kelapangan dunianya itu menyempitkan masa depan akhirat. Salam Bapak Ibu. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah sempitkan dunianya. Ketika kelapangan dunianya itu menyempitkan masa depan akhiratnya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menemukan kekeruhan dan kesempitan di dunia, itu mungkin cara Allah agar kita tidak mendapatkan kesempitan kekeruhan kelak di akhirat. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah keruhkan dunianya. Ketika keindahan dunianya itu mengeruhkan masa depan keindahan akhiratnya itu. Itu cara Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Masya Allah. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, 3 dalil ini, ya. Pertama Ali Imran 185, yang kedua Al-Baqarah 245, oleh hadis Rasulullah SAW ini ternyata memberikan kesimpulan kepada kita bahwa konsep Al-Quran yang dibangun buat kita terkait dunia akhirat adalah maksimalkan dunia kita, karena itulah kendaraan terbaik kita untuk mendapatkan surga kita kelak di akhirat. Kalau orang sudah pemahamannya begini, Ustadz Andri, maka segala keindahan dunianya tidak akan pernah merusak keindahan akhiratnya. Kalau sudah membangun seperti ini. Ini kenapa saya katakan dalil ini Bapak Ibu ya. Karena di 2 bahasan sebelumnya seakan-akan saya membangun sebuah image bahwa kita tidak perlu dunia. Ya, Ustaz ya. Di 2 pertemuan sebenarnya begitu kan. Makanya dulu kan ada yang nanya, seakan-akan saya itu mengajak Bapak Ibu untuk tidak mementingkan dan mengecilkan urusan dunia. Tidak Bapak Ibu. Justru Al-Quran menuntun kita bahwa kalau betul-betul seseorang itu ingin mendapatkan surga, dia akan maksimalkan dunianya. Karena inilah kendaraan terbaik dan terindah kita untuk bisa mengantarkan kita ke surga. Untuk mendapatkan yang 99 rahmat Allah di akhirat, kita butuh yang satu rahmat ini. Manfaatkan Bapak Ibu sebaik-baiknya. Bagaimana yang satu rahmat yang Allah titipkan buat kita di dunia ini mengantarkan kita mendapatkan yang 99 rahmat yang sedang Allah siapkan buat kita kelak di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, kita lihat lagi kembali di hadis ini, di surat ini, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat yang telah Allah anugerahkan kepadamu, janganlah kamu lupakan bagian duniamu, kan begitu ya. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ini dunianya kurang ditulis punten sadadri. Ini kan Bapak Ibu, ini adalah kalimat Allah kepada para sahabat Nabi, karena mereka saking ingin segalanya untuk akhirat gitu ya. Jadi kadang tidak, tanda kutip ya, ini kan urusan dunia. Kata Allah, jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena para sahabat Nabi terlalu fokus ingin membangun kebahagiaan
kebahagiaan akhirat. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian, itu kata Dr. Ratib An-Nablusi, Bapak Ibu, ya, nikmati duniamu selama duniamu itu tidak merusak masa depan akhiratmu. Kan begitu. Nikmati duniamu selama kenikmatan dunia itu tidak merusak akhiratmu. Itu kalimat beliau, Bapak Ibu sekalian ya. Kalimat Syekh Ratib An-Nablusi. Boleh nggak kita menikmati dunia, Bapak Ibu? Wala tansa nasibaka minad dunya, boleh? Selama kenikmatan dunia kita itu tidak merusak kelezatan akhirat kita. Nikmati, sekalian. Kan begitu ya. Ini bahasan pertama dari Syekh Ratib An-Nablusi. Silakan kita menikmati dunia kita selama kenikmatan dunia itu tidak merusak kelezatan akhirat kita. Silakan cicipi keindahan dunia selama keindahan dunia itu tidak merusak dan keindahan akhirat kita. Tetapi Bapak Ibu, kata Ibnu Katsir, ya, kata Ibnu Katsir Bapak Ibu, justru kenikmatan dunia itu betul-betul harus membawa kita menemukan kenikmatan akhirat. Jadi Ustaz Adri, bukan sekedar nikmati duniamu selama dunia itu tidak merusak kenikmatan akhirat kita nanti, tetapi jadikan kenikmatan duniamu itu cara untuk mendapatkan kenikmatan akhirat kita. Ini kata Ibnu Katsir ya, ketika menjelaskan tentang surah Al-Qasas ayat 77 tadi itu. Nah, Bapak Ibu, makanya hal yang paling minimal, bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia kita, nikmati. Selama itu tidak merusak masa depan akhirat kita. Tapi yang paling tinggi adalah jadikan kenikmatan duniamu cara kamu untuk mendapatkan kenikmatan akhiratmu. Itu Bapak Ibu ya, terkait dengan tadi wala tansa nasibaka minad dunya itu. Baik Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya. Jadi mana yang paling baik Bapak Ibu? Kebahagiaan dunia kita untuk tafakhur, untuk berbangga-bangga, atau justru untuk dijadikan kendaraan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat kita? Ternyata dibimbing oleh Al-Quran. Kenikmatan dunia yang kita miliki jangan sampai menjadi kita orang-orang yang tafakhur, orang-orang yang berbangga-bangga, berlebay-lebay, berpamer-pamer. Tetapi menjadi orang-orang yang bagaimana kenikmatan dunia ini menjadi salah satu cara terbaik kita untuk mendapatkan kelezatan akhirat kita. Itulah interaksi kita dengan dunia akhirat yang disebut dengan Robbaniyah, Ustaz Adri. Karena banyak orang Bapak Ibu ketika dia mendapat kenikmatan dunia bukan dijadikan kendaraan untuk mendapat kelezatan akhirat, malah dia berbangga-bangga, berpoya-poya, malah dia berpamer-pamer. Makanya saya teringat dengan kalimat Said Qutb Bapak Ibu. Kenapa ketika Allah memberikan kepada kita keberhasilan, keberlimpahan, kesuksesan, ditutup dengan kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, kemenangan, kesuksesan, keberlimpahan, keberhasilan, pertama fasabbih, bertasbihlah. Yang kedua bihamdi, bertahmidlah. Tapi yang ketiganya apa Ustaz Adri? Wastaghfir, beristighfarlah itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kesuksesan dunia kita dengan tasbih dan tahmid ada sambungannya tidak? Nyambung nggak Bapak Ibu? Kalau kita mendapatkan kesuksesan, subhanallah, walhamdulillah, nyambung nggak? Nyambung kan? Tapi kenapa Allah nyuruh kita wastaghfir coba? Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, apa hubungannya kesuksesan kita, keberhasilan kita dengan wastaghfir, beristighfarlah kepada Allah? Ini kenapa? Apa sambungannya? Kalau kita misalnya mendapatkan keberhasilan, kemudian mengatakan subhanallah, nyambung nggak Ustaz? Nyambung kan? Kalau kita mendapatkan kesuksesan, bihamdi, bertahmid, alhamdulillah, nyambung tidak? Nyambung. Tapi ketika kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, wastaghfir, beristighfarlah, nyambung tidak? Seakan-akan tidak nyambung kan? Tapi Allah menyuruh kita wastaghfirhu, beristighfarlah itu. Memang Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan
antara keberhasilan kita, kesuksesan kita dengan istighfar kita itu. Sampai-sampai Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian coba lihat ayat setelah itu loncat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa kita harus beristighfar dan keberhasilan kita? Kenapa kita disuruh oleh Allah untuk meminta ampun atas kesuksesan kita? Kenapa Allah menyuruh kita untuk bertobat atas keberhasilan kita, Ustaz? Apa hubungannya? Said Qutb memberikan 3 alasan, Ustaz. Alasan yang pertama kata Said Qutb rahimahullah, beliau seorang ulama terkemuka di Mesir yang wafat di tiang gantung ya, di tiang gantungan karena ketika itu dieksekusi oleh pemerintah Mesir ya. Beliau menulis sebuah kitab tafsir yang sangat, saya punya kitab tafsir apa Ibu? Ini tafsir bukan itu. Namanya Fi Dilalil Quran ya. Itu karangan Said Qutb Fi Dilalil Quran. Ini tafsirnya coraknya adalah Adabi Haroki Ustaz Adi. Jadi warna asli ya, bukan background itu. Ini bukan. Ini tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu ya. Asli betulan perpustakaan Ustaz itu. Iya, saya memang senang mengumpulkan karya-karya para ulama Ustaz Adri ya. Saya juga ada ini kitab Sukordowi 120 jilid Ustaz. Ya. Itu dengan Ustaz Dr. Wedi ya, waktu itu kita nyari kitab ini sampai 6 bulan ya, dapatnya di Jordan itu. Kitab Said Qutb 120 jilid dengan Dr. Wedi Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian. Said Qutb memberikan 3 alasan. Kenapa Allah menyuruh kita ketika memiliki keberhasilan, kesuksesan itu beristighfar. Yang pertama, karena sebelum kesuksesan itu datang, kita kadang berburuk sangka kepada Allah. Ini kapan saya itu berhasil? Kapan saya itu sukses? Segini tidak akan sukses. Ini kayaknya Allah nih nggak bantu saya. Selalu ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Ketika orang belum kunjung mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kemudahan, kadang dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Itu yang pertama kata Said Qutb, ya. Yang kedua, kenapa ketika kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kemudahan, kita beristighfar, wastaghfir kata Allah? Karena yang kedua, khawatir apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa mensyukurinya dengan apa? Dengan adil gitu Bapak Ibu. Khawatir rasa syukur kita itu kurang Pak daripada apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Itu kata Said Qutb. Ya. Yang pertama, sebelum kita mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan, kadang kita mudah suudzon kepada Allah. Ini kapan saya itu berhasil? Kapan Allah tolong saya? Ini kayaknya Allah tuh tidak memudahkan saya deh. Kita selalu buruk sangka sama Allah. Yang kedua, khawatir rasa syukur yang kita miliki kita tidak sepadan dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu apa? Kenapa di setiap kesuksesan dan keberhasilan yang Allah berikan kepada kita, Allah menyuruh kita untuk wastaghfir, beristighfar. Kenapa? Li'anna ni'mah tajlibul ma'asi. Karena kadang nikmat itu membawa kita dalam kemaksiatan. Bagaimana bentuk kemaksiatan dalam sebuah nikmat, Bapak Ibu? Kita sombong, kita angkuh, kita pamer, ya, kita merendahkan orang lain. Apa kata Qarun? Semua keberhasilanku ini ala ilmin indi, berkat kehebatan ilmuku. Itu kan kata-kata Qarun Bapak Ibu dalam Al-Quran. Semua kekuasaanku ini, kesuksesanku ini ala ilmin indi, berkat kehebatan ilmuku. Makanya kalau ada orang yang mengalamatkan kesuksesan kepada kehebatan diri sendiri, itu namanya Qarun Gen Z. Qarun of the gang gitu ya. Itu kemaksiatan. Makanya beristighfar. Kenapa beristighfar ketika kita mendapatkan keberhasilan? Agar nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita tidak membawa kita dalam kemaksiatan tadi, Ustaz. Itu Bapak Ibu. Makanya selalu terjaga dari kesombongan, terjaga dari poya-poya, terjaga dari pamer,
terjaga dari merendahkan orang lain ketika seseorang mendapatkan kesuksesan dan dia dampingi dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Ibu dan Bapak, kaifa nata'ammaluna ma'ad dunya. Bagaimana cara interaksi kita dengan dunia agar dunia dengan segala keindahannya tidak mengeruhkan keindahan masa depan akhirat kita. Bukan dijadikan ajang berpoya-poya, ajang berpamer-pamer, bermaksiat kepada Allah, tetapi ajang bagaimana dunia yang kita miliki itu menjadi kendaraan terbaik kita untuk merangkai, membangun, mendesain istana kebahagiaan akhirat kita nanti kelak di surga itu. Mari Bapak Ibu kita lihat kembali. Ini Ustadz. Mari kita lihat Bapak Ibu di hadis ini. Hadis Ibnu Hibban ya. Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minid dhaif. Saya potong hadis karena ini hadisnya panjang ya. Dan hadis ini disesuaikan oleh Albani. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Bapak Ibu, mari kita lihat penjelasan para salafus saleh kita terhadap hadis ini. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Kenapa Bapak Ibu? Satu, karena orang yang kuat biasanya jadi sandaran orang-orang yang lemah. Kalau kita sedang lemah, biasanya nyari siapa Bapak Ibu? Nyari yang kuat untuk dijadikan sandaran, betul tidak? Ya, jadi secara psikologi orang yang lemah itu selalu mencari perlindungan dari yang kuat. Makanya jadilah mukmin yang kuat agar banyak hamba-hamba Allah yang lemah bersandar kepada kita. Bapak Ibu coba lihat di An-Nisa ayat 28. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ya kan? Kenapa Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah? Agar kita terus terhubung kepada Allah yang Maha Kuat. Kebayang nggak Ustadz? Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, banyak yang sudah putus hubungan dengan Allah. Apa yang terjadi hubungan kita dengan Allah kalau kita diciptakan dalam keadaan kuat? Mungkin kita sudah tidak butuh Allah, betul? Gitu. Makanya Bapak Ibu, kenapa kenapa mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih Allah cintai? Karena dia akan menjadi tempat sandaran mukmin-mukmin yang lemah. Kenapa? Khairunas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak menebar kebaikan kepada sesama. Keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa banyak orang lain mendapatkan kebaikan dari kita. Kan begitu? Tapi di hadis ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, kenapa mukmin yang kuat hartanya, dunianya itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah? Karena dia seakan-akan punya kendaraan mewah, punya kendaraan bagus untuk mengantarkan dia ke surga. Dia bisa mengumrohkan orang tuanya, dia bisa membangun rumah tahfidz, dia bisa bersedekah. Ada banyak jalan yang bisa dia ciptakan untuk menuju surga itu. Karena orang yang kuat dunianya, seakan-akan dia itu bisa mencipta banyak arus-arus sungai, yang ujung sungai itu adalah surga Bapak Ibu. Dengan sedekahnya, infaknya, wakafnya, dengan mengumrohkan para ustadz adalah jadi promosi gitu ya, rasa keinginan begitu ya, menghajikan orang tua Bapak Ibu ya, mendirikan sekolah gratis gitu ya, mendirikan tempat-tempat sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Maka orang yang kuat dunia bisa mencipta banyak arus-arus sungai yang bisa terhubung semuanya ke surga itu. Inilah Bapak Ibu alasan Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minid dhaif. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, nah di sini Ustadz. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, bagaimana kita memahami dunia dan akhirat? Satu, bukan tawazun, bukan menyeimbangkan. Tidak ada ulama yang sepakat dengan istilah tawazun, keseimbangan dunia dan akhirat. Karena kalau kita ingin menyeimbangkan, tetap akan terseret ke dunia, Bapak Ibu. Kenapa? Darul gurur, dunia itu banyak jebakan. Dunia itu banyak sekali tipu dayanya.
Orang-orang yang ingin menyeimbangkan itu biasanya tidak berhasil, selalu terseret ke dunia itu. Makanya ketika kita memahami dunia dan akhirat, konsepnya bukan tawazun, bukan menyeimbangkan dunia akhirat, tapi apa? Talazum konsepnya itu. Apa talazum itu Bapak Ibu? Talazum itu adalah hiyat talazum baina dunya wal akhirah, falal akhirah bila dunya wala dunya bilal akhirah. Nah, itu konsepnya Ustaz. Itu namanya talazum, bukan tawazun. Bukan menyeimbangkan tapi tawazun. Talazum. Talazum itu apa Bapak Ibu? Maksimalkan dunia kita untuk kepentingan akhirat kita. Dan siapa yang hebat akhiratnya, maka dia pun akan indah dunianya. Itu talazum itu begitu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, bisa nggak kita ngejar akhirat tanpa dunia? Tidak bisa. Bisa nggak kita ngejar dunia tanpa akhirat, Ustaz? Bisa itu, Ustaz. Saya tanya Ustaz. Kesimpulan kita dari 1 jam ini, bisa nggak kita ngejar akhirat tanpa dunia? Tidak bisa. Karena kendaraan terbaik menuju akhirat itu adalah dunia, betul kan? Sekarang, bisa nggak ngejar dunia tanpa akhirat? Bisa. Tidak bisa, Ustaz. Karena kemudahan dunia kita sangat bergantung kepada kerapihan akhirat kita, Ustaz. Bapak Ibu cek ayat-ayatnya itu. Barang siapa yang beramal soleh, Allah berikan kehidupan yang baik di dunia. Betul kan, Ustaz? Barang siapa yang beriman dan bertakwa, Allah berkahi dunianya. Itu menunjukkan Bapak Ibu, kita ngejar akhirat harus pakai dunia. Tetapi membangun kebaikan dunia pun kita butuh kerapihan akhirat kita. Betul tidak? Bapak Ibu cek surat Toha 124. Siapa yang berantakan urusan akhiratnya akan berantakan dunianya itu. Ya enggak? Itu Ustaz namanya talazum itu. Talazum itu orang nggak mungkin dapat akhirat kalau tidak memaksimalkan dunianya. Dan orang tidak akan baik dunianya ketika tidak merapihkan urusan akhiratnya. Itu namanya talazum, Ustaz. Dalam konsep para ulama itu. Jadi, bisa nggak orang dapat akhirat tanpa dunia? Tidak bisa. Bisa nggak orang dapat dunia tanpa akhirat? Tidak bisa. Karena Al-Quran menuntun kita bagaimana cara mendapatkan kebaikan dunia, rapihkan urusan akhirat kita. Itu Ustadz, banyak orang yang akhiratnya berantakan, tapi dunianya, harta bisa Bapak, tapi kan kenikmatan rumah tangga, kesolehan anak, ketentraman jiwa, itu kan semua rezeki ya Ustadz ya. Itu nggak bisa didapatkan kalau kita tidak rapi urusan akhiratnya, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu sekalian. Memang kalau harta Ustadz, mobil banyak, tabungan triliunan, itu mah bisa kita dapatkan lewat maksiat itu. Bisa. Tapi ketentraman batin, keharmonisan rumah tangga, kesolehan anak, ketentraman hidup, nggak bisa. Itu mah harus dirapikan oleh urusan akhirat kita dulu. Itu Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Islam memberikan tawaran dari banyak yang tadi saya bahas 1 jam ini, bukan tawazun, bukan menyeimbangkan, tapi talazum. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Ternyata di sini, Ustadz, kesimpulan dari bahasan 3 pertemuan kita ini adalah al-masir fil akhirah yatawaqqafu ala amali dunya. Walidzalika ta'tabiru dunya majra'atu lil akhirah. Artinya, ternyata Bapak Ibu, masa depan akhirat kita sangat bergantung kepada dunia kita. Maka jadikanlah dunia kita sebagai ladang untuk akhirat. Ini kalimat dari Said Qutb dalam tafsir Fi Dilalil Quran. Ya. Kemudian Ibu dan Bapak, kita lihat. Nah ini Ustadz. Ya. Ini kalimat Said Qutb sangat bagus sekali. Innahu imma ayyahtaru tariqad dunya fayuhmilul akhirah wa min hisabihi wa imma ayyahtaru tariqal akhirah fayahmilud dunya min hisabihi wa la sabila ilal jam'i bainahuma. Tuh begitu Bapak Ibu. Orang kadang ngejar akhirat, orang melupakan dunia, Ustaz. Orang mengejar dunia lupa akhirat. Jadi bagaimana yang paling bagus? Talazum, yaitu al-jam'u bainahuma. Maksudnya apa? At-tariqu ila dunya wal akhirah wahid wala budda min adamin fasli bainahum. Artinya dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, untuk ngejar akhirat butuh dunia, untuk ngejar dunia butuh
akhirat. Makanya kesimpulan kita malam hari ini adalah seseorang akan bagus, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan akhiratnya ketika dia memaksimalkan urusan dunianya, dan seseorang akan bagus dunianya ketika dia merapikan urusan akhiratnya. Begitu ya. Nah itu Ustadz Adri ya yang sampaikan di pertemuan hari ini sebagai epilog, rumus kedua dari bagaimana agar kita tidak terlena dengan kebahagiaan dunia, talazum bainahuma, yakni bainad dunya wal akhirah. Maka semua keindahan dunia kita tidak akan melalaikan akhirat kita, justru menjadi kendaraan terbaik dan terindah kita untuk bisa merancang istana kebahagiaan akhirat kita. Seperti itu. Na'am wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan kepada Ustadz Adri. Baik, syukur jazakallah alhamdulillah rabbil alamin Ustadz atas materinya yang menginspirasi kita semua tentunya. Begitu para jamaah, berbagai macam pencerahan telah kita dapatkan dari Ustadz Dedi Haryadi Arsy pada malam hari ini terkait dengan jangan terlena dengan kebahagiaan di dunia. Silakan para jamaah sekalian, jika ada yang ingin menanyakan atau mungkin ada yang belum dipahami atau ingin diperdalam, kami persilakan. Boleh melalui audio atau mungkin boleh juga menuliskannya pada kolom chat barangkali. Silakan para jamaah sekalian, tema yang menarik ini jangan sampai tidak kita manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. Silakan para jamaah. Boleh bertanya? Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasannya luar biasa ya. Saya kira walaupun tidak banyak, tapi betul-betul mengena begitu. Namun ada beberapa hal yang kita biasanya ada sedikit kontradiksi ya. Bahwa tadi kesempitan di dunia itu adalah jalan untuk ke surga. Tapi ada juga yang mengatakan para ulama bahwa kesempitan itu juga merupakan mungkin adanya dosa pada kita yang harus diluruskan. Nah, kemudian masalah dunia yang nanti akan menjadi kendaraan ke surga itu, kalau lihat para ulama sih pastilah ya, begitu sudah tahu jalannya bagaimana untuk dunianya. Namun untuk kita itu karena dalam kehidupan itu bermacam-macam ya. Jadi misalnya kita yang apakah zakat dan lain-lain, sedekah itu kadang-kadang memang ya kita juga diberikan kepada orang-orang. Tapi apakah itu nanti masuk pada kelompok masuk pada sedekah atau tidaknya, sehingga kita menjadi was-was ya. Ya misalnya kita banyak mengeluarkan ya untuk membantu. Prof, itunya agak ke mute, mohon izin. Ya, jadi kadang-kadang kita apa yang kita laksanakan ya kita memberi apa itu, apakah itu nanti masuk pada bagian dari sedekah atau tidak begitu ya. Jadi tentu karena apalagi tadi memang dunia merupakan kendaraan untuk surga atau ke neraka ya. Mungkin tadi dua pertanyaan tadi Pak. Insyaallah. Baik. Ustadz Adri langsung dibahas atau bagaimana? Baik. Masya Allah ada Prof Iva juga. Tadi mohon izin belum kesapa Prof. Saya langsung fokus bahas materi ini. Prof, semoga senantiasa dalam kesehatan, keberkahan selalu. Tidak bosan untuk terus membimbing kita semua insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik buat Prof bersama keluarga besar insya Allah. Baik. Ini menarik Bapak dan Ibu ya. Dua pertanyaan atau dua pernyataan atau pertanyaan dari Prof dari guru kita, Masya Allah Prof Iva. Satu, Bapak Ibu sekalian, memang kadang ya, tadi saya sampaikan kadang Allah itu kalau ingin menyelamatkan dunia seseorang, akhirat seseorang hamba itu, Allah berikan kesempitan di dunia ya. Karena dan kesempitan di dunia itu biasanya kalau dalam rumus Basrat Tobat itu ar-ruju' badal musibah ar-ruju' ilallah.
Kalau orang mendapatkan kesempitan di dunia itu selalu biasanya langsung merapat kepada Allah ya, bergantung, mendekat ya, memperbaiki hubungan seperti itu ya Prof ya. Jadi kadang kalau keindahan dunia orang itu merusak akhiratnya, Allah berikan keruhannya gitu agar dia tidak merusak masa depan akhiratnya. Itu memang kalimat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, dari kitab Al-Hikam. Allah berikan kesempitan, kadang Allah berikan kesempitan di dunia kepada seseorang ya ketika kelapangan dunianya itu akan menyempitkan masa depan akhiratnya. Maka Allah sempitkan. Tapi juga betul Prof ya bahwa salah satu tanda seseorang itu mendapatkan teguran dari Allah atas dosa-dosanya, Allah berikan ma'isyatan dongka, kesempitan di dunianya. Jadi masalah kesempitan ini nanti banyak ya Prof ya dalam bahasan-bahasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Allah berikan kesempitan kepada orang yang soleh untuk dikuatkan kesabarannya, untuk ditingkatkan kualitas kesabarannya. Allah memberikan kesempitan kepada yang bermaksiat agar dia cepat kembali kepada Allah. Kan begitu Ustaz Adri. Allah memberikan kesempitan kepada orang-orang yang sedang istiqomah gitu ya, untuk membuat dia terjaga agar tidak terlena dengan dunianya. Itu ada banyak ya bahasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang beberapa hikmah Allah menyempitkan seorang hamba. Tapi Prof, kalau seorang hamba bermaksiat kemudian tidak mendapatkan kesempitan, kata Ibnu Qayyim, khawatir dia tidak punya momentum untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi maksiat lapang. Ini khawatir dia tidak merasa penting untuk kembali kepada Allah ya, karena terus disibukkan dengan keindahan dunianya. Ini mungkin yang pertama, tambahan dari Prof. Iva ya terkait dengan kesempitan di dunia. Ternyata itu cara Allah untuk banyak hal kepada hambanya, kepada yang sedang maksiat, kepada yang sedang taat, kepada yang sedang istiqomah, bahkan kepada yang soleh pun Allah berikan kesempitan untuk terus meningkatkan kualitas kesabarannya. Bagaimana Allah mengajari kita tentang sabar kalau kita tidak mendapatkan kesulitan, kan begitu Ustaz Adri ya. Justru memang dari banyak kesulitan yang kita alami, sebetulnya Allah sedang ingin terus menaikkan level daya kesabaran kita lebih bagus gitu. Terima kasih Prof atas ilmunya. Yang kedua, terkait dengan tadi ya Masya Allah ya, kata para ulama, kita boleh untuk bersedekah, berinfak ya. Kita sendiri yang menyalurkan kepada orang-orang yang kita kehendaki, tentu saja dengan 8 asnaf ya, 8 golongan yang berhak mendapatkannya. Kita boleh menyalurkan itu sebagaimana yang digagas oleh Dr. Yusuf Kordowi dalam Fiqh Zakat. Tetapi yang paling ahsan, yang paling bagus, kita percayakan kepada yang kredibel ya, kepada lembaga-lembaga amilin yang amanah Prof, agar penyalurannya itu betul-betul tepat sasaran begitu ya. Karena dalam konsep Islam, amilin itu kan dia bukan sekedar menyalurkan Ustaz Adri ya, tetapi dia punya konsep bagaimana muzaki itu jadi mustahik begitu. Kebalik ya, mustahik kemudian dia berubah jadi muzaki begitu ya. Dari kita mah karena konsepnya belum benar ya Prof ya, seumur-umur tuh jadi mustahik terus. Padahal memang amilin lembaga-lembaga yang kredibel, bahkan bertingkat nasional, bukan sekedar dia bisa menyalurkan, tetapi bagaimana amanah-amanah umat ya, yang tertampung dari zakat, infak itu, dia punya konsep bagaimana orang-orang yang mustahik di tahun ini, tahun depan dia sudah menjadi muzaki. Dan itu adalah kewajiban amilin. Disitulah kita bayar mereka kan, karena mereka juga dapat prosentase dari amanah umat yang dititipkan kan begitu. Tapi mungkin Prof di kita belum belum, karena pertama kadang tidak tepat sasaran, yang kedua juga karena konsepnya kadang tidak jelas. Karena ada umat itu setiap tahun mustahik terus saja kapan muzakinya gitu. Padahal itu memang kewajiban amilin dari titipan dan amanah umat bisa bikin konsep mengubah orang dari mustahik menjadi muzaki. Itulah yang disebut dengan tidak hanya kita ikhlas, tapi juga kita cerdas untuk menyalurkan kemana dari apa yang kita miliki agar tepat sasaran kepada hamba-hamba Allah yang memerlukannya. Itu mungkin yang bisa saya komentari dari Prof. Iva ya. Sedikit ada tambahan, apakah yang dikaitkan dengan zakat atau sodako itu dalam bentuk harta atau
ya kita kan mungkin ya dosen itu mungkin tidak cukup uangnya tapi punya ilmu. Nah, itu bagaimana tuh? Memang kalau untuk konsep pikul maliyah Prof ya tentang sodakoh, infak, zakat memang itu banyak lebih ke harta ya, lebih ke harta. Walaupun nanti bisa disebut dengan zakat produktif ya dan lain sebagainya, tetapi memang dasar dari konsep dari itu semua adalah memang harta. Tetapi Bu Prof apa ya, harta yang walaupun itu sedikit, tetapi kalau digolangkannya dengan sangat cerdas begitu ya, menggunakan lembaga amilin yang sangat profesional, malah pahalanya itu akan nanti menjadi jariah gitu, Bro. Misalnya sedekah kita, infak kita disalurkan untuk membangun rumah tahfidz atau membangun lembaga pendidikan gitu ya. Kata ulama, di setiap yang mendapatkan manfaat dari sedekah dari infak kita yang menjadi sebuah pendidikan dan sebagainya, itu malah akan terus menjadi amal jariah buat kita ya. Jadi kadang dari apa yang kita berikan yang tidak banyak itu bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir ya sampai kita pulang ke akhirat begitu. Itu sangat ditentukan oleh kecerdasan bagaimana cara kita menggolangkannya. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, Prof ya, tentang apa yang terbaik yang harus kita sedekahkan itu sesuatu yang memang banyak terasa manfaatnya oleh banyak orang. Bahkan itu terus menerus ya kayak sumur ya gitu. Kata Nabi kan begitu saja. Sedekah terbaik adalah air begitu. Kemudian juga sesuatu yang jadi bisa dipakai untuk kemaslahatan banyak, kemaslahatan publik, itu bisa menjadi salah satu sarana kita untuk membangun amal jariah dari mungkin harta kita yang tidak terlalu berlimpah gitu. Tetapi itu bisa menjadi amal jariah ketika kita cerdas untuk menggolangkannya. Makanya petunjuk Nabi, sedekah yang terbaik itu adalah yang termanfaatkan oleh banyak hamba Allah dan itu sifatnya terus termanfaatkan ya begitu. Itu yang terbaik. Itu mungkin Prof ya, mohon izin yang bisa saya komentari dari guru kita semua Prof Iva ya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaannya cukup sangat memperdalam kajian kita pada malam Allah ini. ya. Izin Ustadz, biar adil nih, tadi kan sudah melalui audio, melalui Prof. Iva, sekarang saya akan mencoba membacakan satu pertanyaan yang menarik nih. Cuma tidak ada namanya nih, dia cuma tulis ini pengguna Zoom saja begitu. Pengguna Zoom. Ini relevan sekali, apalagi dengan tema kita pada malam hari itu, jangan terlena dengan kebahagiaan dunia gitu. Makanya tadi Abdi Ustadz punten agak salah tafsir begitu, karena saya berpikir bahwa memang dunia itu memang bisa didapat tanpa kita peduli akhirat kita gitu ya. Ini pertanyaan nyambung nih Ustadz. Apakah bisa diperkirakan kehidupan akhiratnya jika kehidupan dunianya baik gitu, dalam artinya tenang, ridho, lapang, kaya lah Ustadz begitu ya. Apakah itu relevan? Karena kadang Ustadz kalau boleh saya hubungkan dengan tadi ayat yang Ustadz sampaikan sebelumnya di yang pertama Ustadz nih, tadi sampaikan. Saya juga mau tanya ini nih. Al-Baqarah ayat 245 Ustadz. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepalanya. Nah itu Ustadz. Jadi kadang ada ayat yang dimanfaatkan secara saya sedekah biar nanti 700 kali gitu, niatnya begitu. Jadi kadang ada persepsi yang mengatakan bahwa seperti pertanyaan pengguna Zoom ini gitu. Jadi ketika seseorang itu kehidupannya dilapangkan, dimudahkan, itu menjadi salah satu tanda bahwa indikasi dia cintai Allah gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Ada nggak indikasi akhirat kita ketika dunia kita itu lapang sebagainya? Kata para ulama kan umur dunia latus apa saya lupa saya itu ya. Kadang kehidupan dunia kita itu tidak menjadi apa namanya ya? Artinya begini, belum tentu ya saja kelapangan dan lain sebagainya itu harta yang kita miliki itu adalah indikasi tentang kebaikan akhirat kita. Kan begitu. Walaupun Bapak Ibu kebaikan dunia itu salah satunya dipandu oleh Al-Quran adalah dengan cara kita merapikan urusan akhirat kita. Karena orang yang tidak rapi urusan akhiratnya tidak akan baik kehidupan dunianya. Itu sudah konsep ya. Tapi nanti ada yang istidros itu Bapak Ibu sekalian. Istidros itu orang dilapangkan, ditenangkan, padahal itu banyak maksiat kepada Allah. Itu istidros Bapak Ibu. Allah sudah melupakan seorang hamba. Makanya ketika kita berbuat maksiat, tidak ke masjid, Bapak Ibu tidak tadi
yang disampaikan oleh Prof. Iva ya, kita tidak menjadikan harta kita sebagai kebaikan bagi banyak orang, kita tidak baca Al-Quran, tapi kita lapang-lapang saja. Belum tentu itu menjadi indikasi kebaikan akhirat. Itu namanya istidros. Allah sedang melupakan seorang hamba, Ustadz Adri. Bapak Ibu silakan cek surat Al-An'am ayat 44. Ketika kita banyak bermasalah dengan Allah, ketika kita banyak maksiat kepada Allah, terus mendapatkan kebaikan, kelapangan, kesuksesan, itu bukan tanda bahwa itu adalah tanda indikasi kebaikan akhirat kita. Tetapi itu justru adalah cara Allah melupakan kita yang disebut dengan istidros, Bapak Ibu sekalian. Istidros itu adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah melupakan kita, caranya adalah dengan membuka pintu-pintu dunia, Bapak Ibu. Kenapa Allah buka pintu-pintu dunia ini? Agar dia semakin tidak punya waktu mengurus masa depan akhiratnya. Dia akan terus disenangkan dengan urusan dunia, dia akan terus diasyikkan dengan kelapangan dunianya ketika banyak maksiat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu kesimpulannya adalah ketenangan dunia kita yang dihantarkan oleh ketaatan itu namanya barokah. Yang kedua, ketenangan dunia kita yang dihantarkan oleh maksiat itu namanya istidroz. Tidak semua yang maksiat itu, tadi kata Prof. Ipa, itu dapat teguran. Tetapi juga dapat keberlimpahan dunia, Ustaz Adrian. Tetapi itu cara Allah melupakan seorang hamba. Dan kata Said Qutb, hukuman terbesar Allah bagi orang-orang yang jauh dari Allah di dunia adalah dengan dibuka pintu-pintu dunianya. Kenapa itu menjadi hukuman terberat? Karena ketika orang semakin dibuka pintu-pintu dunia, semakin tenang, Bapak Ibu semakin lapang, maka dia semakin tidak punya rasa penting untuk kembali kepada Allah. Nah itu Bapak dan Ibu ya, Ustaz Adri. Jadi ketenangan dunia itu belum tentu indikasi kebaikan akhirat. Boleh jadi itu cara Allah mengistidroj seorang hamba. Bahasa kita itu apa ya? Bahasa kita nyungkun ya Ustaz ya. Ini adalah Ibu Yanti nih disungkun seorang. Nyungkun itu. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua pola ya maksiat itu. Sebagai kata Prof. Ipa tadi, ketika orang banyak maksiat, Allah tegur, ya, tegur dengan dikesempitkan, di apa. Itu adalah cara Allah agar hamba ini cepat kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Tetapi juga ada pola yang kedua, ketika orang berbanyak berbuat maksiat, ketika ditegur dan dia tidak kembali kepada Allah, maka Allah mengistidroj dia dengan dibuka pintu-pintu dunianya. Allah membuka pintu dunia dia untuk menutup pintu akhiratnya. Dan ini adalah hukuman terberat seorang hamba atas dosa yang dilakukan selama di dunia. Semoga dengan segala dosa yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu, Allah sayang sama kita, membuat kita kembali kepadanya. Jangan sampai Allah mengistidroj dan melupakan kita. Karena kalau Allah sudah melupakan kita, kita tidak diberikan petunjuk dalam hati kita untuk kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan itu adalah hukuman terberat. Nah itu mungkin Ustaz Adri ya untuk komentar dari pertanyaan yang kedua tadi, keberlimpahan dunia kita yang dihantarkan oleh ketaatan. Al-A'raf ayat 96 mengatakan itu barokah. Tapi keberlimpahan dunia kita yang dihantarkan oleh kemaksiatan itu namanya istidroj. Al-An'am ayat 44 ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Arab ayat 96 saja siap. Ya, ayat 96. Ketika Allah mengatakan walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Tetapi kalau keberlimpahan dunia kita dihantarkan oleh kemaksiatan namanya istidroj. Al-An'am ayat 44. La fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Itu Ustaz. Nah, dan kalau boleh dihubungkan dengan penjelasan Ustaz tadi ketika memberikan paparan ketika kita mendapatkan rezeki, kesuksesan apapun, kita ingat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu jangan dilupakan begitu saja. Betul. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang ini beliau minta diulang, tapi karena ada pertanyaan lain yang lebih penting, mohon nanti Bu Diana ya nanti boleh melihat di rekamannya saja barangkali ya. Ya saya tidak mengatakan. Beliau minta diulang penjelasan tentang wastaghfir. Ini Ustaz ada pertanyaan yang mungkin agak tidak relevan dengan tema, tapi ini penting Ustaz.
katanya kita harus pandai-pandai memilih amal katanya. Nah, ada 2 amal Ustaz yang yang harus dipilih. Apakah ketika kita ingin sedekah mushaf Quran, wakaf gitu ya. Namun di saat yang sama ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Ya. Jika kita pilih sedekah ke saudara, apakah nilai amalannya akan lebih rendah daripada sedekah Al-Quran? Mungkin maksudnya kalau Al-Quran katanya pahalanya terus mengalir Ustaz ya. Tapi pada saat yang sama saudara kita butuh bantuan, itu hanya sekali saja gitu Ustaz. Ya. Itu mana yang pertama dipilih Ustaz? Pertama betul ya, ada konsep kita harus memilih amal, tidak hanya sekedar ikhlas tapi cerdas. Ini digagas oleh para ulama kita dengan menyusun konsep-konsep yang namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas ya. Ini alhamdulillah ulama-ulama kontemporer kita ya di berbagai negara ya, termasuk Mesir, Saudi, Kuwait yang paling banyak. Kan di sana betul-betul ulama-ulama sangat tercerahkan, itu banyak menggagas konsep-konsep fikih baru namanya fikul aulawiyat, fikih prioritas. Karena dalam amal itu ternyata berjenjang ya dan bertingkat-tingkat itu. Ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang paling penting, ada yang tidak mendesak, ada yang mendesak, dan ada yang sangat mendesak. Itu dibahas oleh para ulama terkait dengan amal. Contoh misalnya Bapak Ibu, sholat saja itu bisa ada yang sholat itu sendirian, ada yang berjamaah kan. Kita pilih mana? Kita pasti pilih berjamaah. Kenapa? Karena kalau sendirian itu 1, kalau berjamaah itu 27 derajat kan. Itu salah satu contoh terkait dengan amal itu bertingkat-tingkat pahalanya itu. Dan Qardawi misalnya menyampaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang terbaik itu tadi ya sampaikan oleh Prof. Iva ya, amal yang kebermanfaatannya itu banyak dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Itu jadi amal terbaik karena dari kebaikan yang kita lakukan banyak hamba Allah yang merasakan manfaatnya dan itu bisa menjadi amal terbaik. Tapi tadi Ustaz, ini ada kalimat mendesak itu. Maka ketika sesuatu yang sifatnya daruriyah itu harus menjadi prioritas. Misalnya ini ada ini misalnya kalau kita wakaf Al-Qur'an, kemungkinan kan nanti wakafnya akan banyak Ustaz ya. Bisa dibaca oleh banyak orang. Tetapi ada saudara kita yang sangat membutuhkan ini. Ya kalau kita tidak membantunya, dia mungkin tidak akan mendapatkan bantuan dan sifatnya itu doruriyah Bapak Ibu, itu mendesak. Maka konsep fikih aulawiyat siapapun dari ulama-ulama kita, ketika ada sesuatu yang sifatnya mendesak, itu menjadi aulawiyat, menjadi prioritas itu. Ya. Jadi jangan sampai tetangga kelaparan, keluarga butuh ini, kita tidak bantu. Kenapa? Saya udah pengen ini infak Al-Quran. Ada alasan termanfaat. Itu tidak tepat kayak begitu Bapak Ibu. Karena rumus kaidah fikih apapun dalam konsep alawiyat, ketika ada yang sifatnya doruriyah, mendesak, itu harus lebih aulawiyat, harus lebih prioritas itu. Maka untuk kasus tadi, mana kita dahulukan membantu saudara kita yang sedang sangat membutuhkan. Karena itu adalah sifatnya aulawiyat dan pahalanya lebih besar itu. Ya kan? Pahalanya bisa lebih besar. Kayak gini Bapak Ibu sekalian. Kita punya uang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tahun ini Ustadz, kita sudah mendapatkan jatah untuk berangkat haji. Tapi masih punya utang. Mana harus kita dahulukan? Berangkat haji atau bayar hutang? Kan begitu. Kan? Itu dibahas oleh seorang pakar, seorang cendekiawan muslim dari Mesir, Fahmi Huwaidi kan. Beliau mengatakan bahwa seseorang ketika dihadapkan 2 pilihan, apakah berangkat haji karena sudah jatahnya tahun ini atau bayar hutang, maka yang harus dia lakukan adalah membayar hutang, bukan berangkat haji. Ya. Kenapa? Karena hutang itu sesuatu yang sangat aulawiyat yang harus segera kita bayarkan, kan begitu ya. Terkait dengan nanti kan hutang itu yang mati syahid saja tertahan di pintu surganya gara-gara dia punya utang kepada Ibu. Ketika kita mendahulukan yang ini, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kita untuk bisa berangkat haji di tahun-tahun terbaik yang Allah pilihkan. Kan begitu Ustaz. Itu namanya fikul aulawiyat ya. Maka dahulukanlah sesuatu yang sangat mendesak Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu. Contoh Ustaz. Boleh nggak seseorang itu makan daging babi
ketika saat mendesak kelaparan dan tidak ada makanan yang lain yang kalau dia tidak makan maka mungkin nyawanya akan tidak tertolong. Boleh nggak Ustaz? Boleh nggak Bapak Ibu? Al-Quran mengatakan itu silahkan. Tapi tentu saja ya tidak sampai ke wareg kemudian disimpan di kulkas gitu ya. Itu Al-Quran loh. Dalilnya apa? Idza daqat saat. Ketika situasi itu darurat, maka hukum melonggar. Dan itu rumus usul fikih kita. Ya. Ketika kondisi itu darurat, sangat darurat, itu hukum melonggar. Itu dalam masalah yang haram, apalagi ini kan dalam masalah membantu saudara kita yang sangat membutuhkan, itu harus menjadi prioritas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran, jazakallah khairan infonya. Jadi begitu ya Ibu pertanyaannya, jadi tetap kita harus utamakan dan kita tentu harus mampu membedakan mana yang prioritas dan mana yang tidak, begitu Pak Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, terima kasih sekali lagi atas ilmunya pada malam hari ini dan kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon perkenan Ustaz izinnya untuk memimpin doa singkat untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina, walaupun kita kemarin mendengar ada sedikit pelonggaran, tapi kita tidak tahu ke depan akan seperti apa, dan juga solusinya juga. Terus solusi itu tidak tahu, itu suatu hal yang sebetulnya tidak benar gitu Ustaz ya. Mohon doanya Ustaz untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik, syukran Ustaz. Mohon izin guru-guru kita tercinta, Prof. Azali, ya, Pak Ruswana, Prof. Iva, Prof. Heda, dan guru-guru tercinta kita semua, para dokter, Dr. Susi, dan seterusnya. Mohon izin untuk menutup pertemuan indah kita di malam hari ini dengan mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu sekalian, lebih khusus ya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita awali dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, ya fatiris samawati wal ard, ya muqallibal qulub, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar. Di malam yang penuh berkah ini disaksikan hamba-hamba soleh ahli surga ini dan ribuan malaikatmu yang menaungi kami di malam hari ini. Kami langitkan doa-doa terbaik. Semoga Engkau yang maha baik mengabulkan doa-doa terbaik kami dengan pengabulan terbaik. Terus berikan kesempatan terbaik kepada kami untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kepada kami kesempatan terbaik menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami semua kesempatan terbaik, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, semakin ibadah yang kami setelah kematian nanti, yaitu menjadi hamba-Mu yang layak mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Bimbing kami bagaimana cara menjadikan dunia yang kami miliki saat ini menjadi kendaraan terbaik kami untuk bisa menjemput surga-Mu, ya Allah. Semoga kebahagiaan dunia kami hari ini tidak menjebak kami dalam kelalaian untuk membangun masa depan akhirat, tapi justru kebahagiaan dunia kami semoga bisa menjadi salah satu cara kami membangun istana kebahagiaan kelak di akhirat, ya Allah. Bimbing kami semua untuk menjadikan dunia yang kami miliki jembatan kami untuk bisa menemukan surga-Mu kelak di akhirat. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, guru-guru kami tercinta yang hari ini hadir bersama-sama, berikan kesehatan, kebaikan, keberkahan, juga untuk seluruh yang hadir di pertemuan malam hari ini pun senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Semoga pertemuan-pertemuan indah seperti ini dalam ketaatan membawa kami bisa bersama penuh kebahagiaan kelak di surga. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, fi Rafah wa fi Faddatil Gharbiyah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa fi ardi Palestin wa adila syirka wal musyrikin wal yahudiyah wa suhyuniyah wa israiliyah al-muhtallah al-ghasibin fi ardi Palestin wa dammir a'da'aka a'da'adin innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.